praktek yang saya tahu, money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Ada aja. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua dalam keadaan baik. Ya, bagi yang sakit, Cak Ompong mendoakan segera diberikan kesembuhan. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan video dari Bang Surya Paloh. Ya, jadi memang itu pidato yang sudah lama di depan para fungsionaris Partai Nasdem. Ya, karena ada beberapa di situ yang ada di fungsionaris Partai Nasdem. Nah, ada hal yang Cak Ompong tertarik. Ya, yang pertama adalah bukan akhlak. Ya, jadi Bang Surya Paloh memilih seseorang itu bukan karena akhlak. Ya, apa itu akhlak? Adalah tingkah laku manusia yang dilakukan sengaja, ya, secara sengaja muncul, ya, dari, ya mungkin dari dalam dirinya. Nah, jadi akhlak itu bisa menghasilkan kejahatan, bisa kebaikan. Makanya muncullah ilmu akhlak, ya, agar orang berbuat baik. Lalu bukan juga kepribadian. Jadi dengan tegas Bang Surya Paloh memilih seseorang itu bukan karena kepribadiannya. Jadi apa itu kepribadian? Adalah ciri-ciri yang menonjol pada seseorang. Ya, makanya ada yang disebut kepribadiannya pemalu, ya, pemarah, atau mungkin pembohong. Dan juga bukan attitude. Ya. Nah, attitude ini adalah perilaku. Jadi bagaimana seseorang berperilaku ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ya, apakah dia langsung emosi, ataukah dia temperamen, dan lain sebagainya, atau sabar. Nah, itu attitude. Nah, terakhir adalah bahwa Bang Surya Paloh tidak butuh orang yang berpengetahuan. Ya, jadi dari pidato tadi, itu kita bisa simpulkan bahwa Bang Surya Paloh tidak memerlukan seseorang itu punya akhlak, bukan akhlak yang diperlukan, bukan berkepribadian, bukan attitude, bukan juga pengetahuan. So, apa dong? Nah, ada yang bertanya kepada Cak Ompong. Cak Ompong, kenapa Anies menjadi pilihan Nasdem? Ya, khususnya ketua umumnya Bang Surya Paloh. Ya. Jadi kalau kita melihat hasil keputusan Surya Paloh itu, kita jangan lupa bahwa Bang Surya Paloh itu memiliki latar belakang pebisnis. Dan sekarang diikuti dengan politikus. Nah, kombinasi dua ini, inilah yang ada pada Bang Surya Paloh saat ini. Ya, pebisnis dan politikus. Nah, pebisnis itu adalah orientasinya, ya, keuntungan, uang, dan uang. Nah, jadi apa yang disampaikan Bang Surya Paloh tadi, above all, money is power. Jadi di atas segala-galanya, kekuatan itu adalah uang. Uang itu adalah kekuatan.
Nah, sekarang kita kembali. Kenapa Anies menjadi pilihannya? Pertama, ya ini menurut Cak Ompong, Bang Surya Paloh ini mengenal baik seorang Anies Baswedan. Ya, jadi beliau itu sebelum beliau menjual sesuatu, menjual deklarasinya, beliau harus tahu dulu pangsa pasarnya seperti apa. Ini pola pikir pebisnis. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, kita harus tahu pangsa pasar kita itu siapa, di mana, bagaimana menjualnya, dan lain sebagainya. Jadi ada marketing manajemennya, marketing knowledge-nya di sana. Nah, Bang Surya Paloh ini paham sekali seorang Anies. Apa yang dia pahami? Pertama adalah bahwa Anies Baswedan ini menginginkan kekuasaan, ingin menjadi seorang presiden. Ya, pemantauan ini bukan baru kemarin sore. Bang Surya Paloh sudah melihat rekam jejak seorang Anies. Sejak kapan? Ya, kalau kita perhatikan, sejak 2014 ketika Anies Baswedan maju di konvensi Partai Demokrat dan saat itu gagal. Jadi sudah dipantau. Dan keinginannya untuk berkuasa, untuk menjadi seorang presiden itu bukan tanggung-tanggung. Melakukan apapun. Ya. Itu pertama. Jadi Bang Surya Paloh menangkap ini, sinyal ini. Oh, ini kawan satu ini bernafsu banget dia jadi presiden. Ditangkap. Ya. Yang kedua, beliau ini dari cara dia bekerja untuk dia bisa sampai berkeinginan menjadi seorang calon presiden, apapun yang dilakukannya, ini juga ditangkap sama Bang Surya Paloh. Yang terakhir, jangan lupa, above all, money is power. Jadi di atas segala-galanya, keinginannya boleh menggebu-gebu menjadi seorang presiden, cara dia berperilaku boleh macam apapun. Tapi money is power. Artinya apa? Artinya Bang Surya Paloh tetap ya pebisnisnya jalan. Oh iya, Anies ini dia sudah melewati gubernur. Tentu dalam tanda kutip ya hepengnya banyak. Ya. Jadi omong kosong kalau seorang Anies itu tidak punya uang. Nggak mungkin Bang Surya Paloh ini memanggil seseorang, kau sini jadi presiden, tanpa memahaminya dengan baik. Nggak mungkin. Tanpa ada uang di situ tidak mungkin. Pernah saya ditanya oleh seseorang, ya saya langsung memberi perumpamaan aja. Pernah nggak menyaksikan pemilihan lurah di kampung? Itu calon-calonnya itu sampai jual kebo. Ono kebo ya kebo didol, ono petik-petik didol. Nah, ini juga begitu. Ya. Jadi memang seorang Surya Paloh memang brilian sekali, sangat brilian. Lalu kenapa timingnya yang tadinya rencananya tanggal 10 November kok sekarang dimajukan tanggal 3 Oktober deklarasinya? Pebisnis lagi. Ya, dalam bisnis itu ada yang disebut dengan time. Jadi begitu nilai deklarasi itu dilakukan 10 November berbarengan dengan partai-partai koalisi, nilai jualnya rendah. Jadi diserobot dulu sama Surya Paloh tanggal 3 Oktober. Nilai jualnya tinggi. Masuk di fase capres Nasdem. Jadi baru capres Nasdem loh, belum capres koalisi yang memenuhi 20%.
presidensial threshold. Jadi artinya secara keseluruhan Anies Baswedan baru bakal calon presiden. Nah, tentu tahapan berikutnya koalisi terbentuk, ya kan? Belum lagi kalau itu memang aman atau tidak terindikasi atau tidak tersangka korupsi di Formula E. Nah, itu aman. Nah, kalau itu sampai tersangka, ya dengan mudah juga Bang Surya Paloh mengatakan, oh ya kita harus taat hukum. Ya, bahwa hukum itu berlaku kepada siapapun. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, betul apa kata Bang Surya Paloh. Tidak ada makan siang gratis, men. Cak Ompong ini mau bersiaran begini aja harus makan dulu. Nah, makan itu kan dibeli. supaya bisa ngomong-ngomong seperti ini. Oke, jadi paham ya kenapa Bang Surya Paloh memilih seorang Anies. Pertama, Bang Surya Paloh paham siapa itu seorang Anies yang sesungguhnya. Dan yang kedua, tentu ada uang di balik belakang seorang Anies Baswedan. Oke, sampai ketemu lagi kita sesi berikutnya.